kekuatan di dalam keluarga. Ya sekarang lagi di Bincang Shopee dan ngomongin mengenai kekuatan di balik keluarga. Aku seneng banget sama topik ini karena tadi setelah aku sharing, aku jadi apa ya? Lucunya kita setelah kita sharing malah kita juga belajar, aku juga belajar banyak ternyata bahwa keluarga aku adalah kuatnya di mana gitu, dan aku merasa penting banget ke sebuah keluarga untuk tahu kekuatannya apa dan ngapain, karena kita semua kan bermula dari keluarga, kita semua pernah kecil gitu, dan apa aku mau anak-anakku nanti bertumbuh besar dia bisa apa ya punya dampak untuk masyarakat, terus bisa berbagi, bisa menjadi berkat. Jadi memang itu semuanya bermula dari dia masih kecil, apa yang dia dapetin dari orang tuanya, apa yang dia alami di keluarga, apa yang terjadi di sekolah, terus bagaimana dia memproses semua itu. Jadi memang penting banget kita sebagai sebuah keluarga menjalin hubungan yang sangat kuat dan dekat dan penuh dengan kasih sayang, karena itu penting buat anak-anak kita nanti. Tadi kan bilang sempat bertengkar dengan suami. Pernah nggak sih bertengkar di depan anak dan efeknya mungkin apa waktu itu? Pernah nggak ya? Kayaknya sih kayaknya sangat sedikit ya, maksudnya bertengkar di depan anak itu, karena aku nggak mau, karena aku percaya anak-anak walaupun mereka masih kecil, kita pikir mereka nggak ngerti kok berantem, mereka nggak ngerti, no, mereka meresap itu semua gitu, dan pasti ngefek, pasti berbekas dalam hati mereka. Jadi aku usahain banget kalau lagi di depan anak jangan dilanjutkan berantemnya, dan benar-benar berantemnya. Tapi kan sebenarnya sekali lagi aku juga sama suami bukan berantem yang pukul-pukulan atau teriak-teriak itu, enggak sih. Jadi aku nggak mau sampai anak-anakku merasa bahwa orang tuanya nggak menyatu gitu. Tapi sekali lagi aku sangat jujur sama anak-anak aku, karena aku mau anak-anakku jujur sama aku. Jadi aku juga kadang-kadang cerita sama anak-anakku, aku lagi sebel sama Dedi, bang tau nggak bang, tadi Dedi gini-gini bang, tapi ya udahlah mama ngerti aja. Jadi memang supaya anak-anakku mau terbuka sama aku juga terbuka akan perasaan-perasaan aku sama anak-anakku. Tapi yang penting mereka jangan melihat kita kayak teriak-teriakan atau banting-banting barang gitu sih, jangan sampai. Berarti kalau libur biasanya di kamar atau gimana sih Mbak Jo sama suami? Bukan diselesaikan di kamar atau gimana? Kalau lagi ribut ya diselesaikannya biasanya di kamar, atau aku biasanya sama suami aku pergi berdua sih, kayak makan di luar. Dan biasanya deep talk itu akan berlangsung di sebuah restoran yang kalau ngelap air mata pelan-pelan kan malu sama sekitar gitu sih. Tapi karena kalau di rumah maklum anaknya 4, jadi kadang kalau lagi ngomong tuh tiba-tiba ada masuk kamar lah gitu. Jadi aku sebaiknya sih jauh dari anak-anak pas ngobrol serius kayak gitu. Jo, yang menarik tadi soal deep talk antara suami. Itu biasanya di momen-momen apa sih ketika deep talk kalian itu? Iya, di momen-momen bisa kapan aja sih. Kayak tadi aku cerita pas aku lagi ulang tahun, lagi ada saat-saat yang lagi ngumpul sekeluarga gitu. Tapi kalau yang aku sama suamiku sendiri sih sebenarnya bisa kapan aja, karena kan semuanya tergantung jadwal. Kalau pas misalkan minggu ini dia lagi sibuk, baru bisa ketemu, baru bisa kayak dating di hari apa. Nah biasanya pas kita lagi jalan berdua, lebih sering pas lagi makan sih, karena lagi kayak duduk dengan tenang, akhirnya kita ngobrol di situ, deep talk gitu. Yang paling mengharukan pada saat deep talk itu? Yang paling mengharukan ya itu tadi, kayak membahas hal-hal yang dia nggak suka dari aku, sama sebaliknya juga gitu. Karena kadang-kadang kan kita suka merasa kita udah berusaha kok jadi yang terbaik, tapi tetap yang tadi Mbak Saskia bilang, bahasa kasihnya sebenarnya beda. Kalau aku sukanya dipeluk, aku sukanya disayang-sayang, sedangkan suamiku sukanya tuh dipuji atau dilayani. Nah kadang-kadang kan karena aku pikir aku kan sukanya dipeluk, jadi kalau suamiku aku peluk dia, aku pikir dia udah merasa dikasihi, padahal sebenarnya dia baru merasa dikasihi dengan bahasa kasih yang lain. Jadi sebenarnya karena tabrakan-tabrakan itu jadi suka nggak nyambung. Menurut aku udah jadi istri yang baik, tapi ternyata dia nggak merasa hal yang sama. Jadi itu yang harus diomongin, dikorek-korek, dan menerima kalau ditegur harus kita ya udah, berarti ternyata memang dia seperti itu dan aku belajar untuk jadi lebih baik. Mulai seperti itu sejak kapan sama suami? Mulai seperti itu semenjak kapan ya? Kayaknya semenjak anak ketiga sih ya. Semenjak ada Zoe. Sebenarnya suamiku dari dulu memang suka ngomong, tapi kita baru belajar untuk komunikasi yang baik itu memang pas sudah anak ketiga. Jadi bayangin gak, waktu anak pertama kedua memang masih, ya namanya masih muda, belajar banget jadi orang tua.